Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Cecilia dengan NPM 2551136, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam dari kelas 1 IHPB. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Kak Nur Asi. Adapun materi yang akan saya bawakan mengenai praktik kenegaraan Malaysia dilihat dari teori kenegaraannya, khususnya terkait dengan tujuan negara, dan bentuk pemerintahan di Malaysia. Praktik kenegaraan yang saya pilih ini adalah sistem federal dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional dan sistem parlementer di Malaysia. Menurut saya praktik ini menarik untuk dikaji, karena Malaysia berhasil mengkombinasikan tradisi kerajaan Melayu dengan adanya raja dengan nilai demokrasi modern saat ini. Yang pertama, teorinya adalah tujuan negara. Tujuan negara Malaysia sendiri tercantum dalam Konstitusi Federal Malaysia tahun 1957. Juga diperkuat dengan adanya ideologi nasional Malaysia, yaitu rukun negara. Nah, jadi apa sih tujuan negara Malaysia? Secara sederhana, tujuannya adalah mewujudkan negara yang merdeka, adil, aman, dan sejahtera, serta menjaga persatuan di tengah masyarakat yang sangat beragam. Selanjutnya adalah bentuk negaranya. Nah, bentuk negara Malaysia itu adalah negara federal. Jadi artinya negara federal adalah kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan bagian. Jadi tugasnya itu berbeda. Pemerintahan pusat itu mengurus hal-hal penting seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Sementara kalau negara bagian itu hanya mengatur urusan lokal seperti agama ataupun adat istiadat. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Kalau bentuk pemerintahan negara Malaysia sendiri itu monarki konstitusional dengan sistem parlementer, di mana ada raja yang berperan sebagai kepala negara, tapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang berasal dari parlemen. Konsekuensi sistem pemerintahan ini adalah stabilitas negara dapat terjaga, terutama dalam masyarakat yang beragam suku dan budaya. Tapi ada juga masalah yang dapat terjadi, seperti potensi ketimpangan antara pemerintahan pusat dengan negara bagian dalam hal pembagian kewenangan dan pembangunan. Hal ini tuh bisa dibandingkan dengan Indonesia yang bentuk negaranya adalah negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah. Solusinya, Malaysia itu dapat memperkuat koordinasi pusat dengan daerah serta memastikan pembagian kewenangan yang berjalan dengan adil. Sebagai kesimpulannya, praktik kenegaraan Malaysia menunjukkan bahwa tujuan negara, bentuk negara federal, dan sistem pemerintahan monarki konstitusional itu saling berkaitan. Jika dijalankan secara konstitusi, maka sistem ini tuh dapat menjaga persatuan dan kesejahteraan rakyat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.